Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rona Ratis, NPM 172, jurusan manajemen. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul The Effect of Export and Import and Investment to Economic Growth of Rio Island, Indonesia. Jadi penulisnya itu disusun oleh Dika Pikasari. Nah, untuk background-nya, Indonesia has many islands, including Rio Island province. Jadi di sini Indonesia itu memiliki banyak pulau, termasuk provinsi Kepulauan Rio. Jadi Kepulauan Rio itu merupakan provinsi yang sangat istimewa tentunya, karena 3 dari 7 kabupaten atau kotanya itu merupakan zona khusus di mana perdagangan internasional itu dipromosikan untuk meningkatkan ekspor, impor, dan investasi. Lalu selanjutnya literatur review itu dari seri FL tahun 2016, examine the effect of investment, labor, and government expenditure on the economic growth of Indonesia. Jadi penelitian ini tuh menunjukkan bahwa investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah itu secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya adalah dari Dewi N. Trisna 2015, examine the effect of investment and export, the absorption of labor through economic growth. Jadi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi itu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. And then the result of the study showed that investment has a significant positive effect on economic growth, while export have a significant negative effect on economic growth. Jadi sedangkan ekspor itu berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. And then FOB means that the seller or exporter is delivering the goods to the point mentioned in the contract. This means that the buyer or importer shall bear all costs and risk of loss or damage of goods starting from that point. Itu dari Amir tahun 2007. Jadi eksportir itu menyerahkan barang ke pelabuhan. Yang disebutkan dalam kontrak ini berarti pembeli, importir atau importir itu menanggung semua biaya dan resiko kehilangan kerusakan barang mulai saat itu. And next, methodology itu first, the author confirmed that data passed classical assumption test. Jadi intinya pertama itu penulis mengkonfirmasi data itu lulus uji dari asumsi klasik. And the second, she selected the best panel data regression model. Nah, selanjutnya itu yang kedua, ia memilih data panel terbaik model regresi data. Panel terdiri dari 3 model, yaitu efek umum atau common effect, fixed effect, and random effect atau efek yang acak. To choose the best models, she conducted 3 tests, that is Chow, Hussman, and Alan test. Jadi ada 3 tes, yaitu Hussman, uji LM, sama uji Chow. Tes Chow itu diterapkan untuk memilih model terbaik di antara efek umum dan efek tetap. Lalu untuk Hussman itu untuk memilih model terbaik di antara efek tetap dan acak. Sedangkan untuk uji LM itu, LM test is to select between common effect and random effect model. Jadi LM itu untuk memilih antara common effect dan model itu efek acak. Yang terakhir, the last, she conducted panel data regression, interpreted the model of truth and true conclusion. Jadi melakukan regresi data panel
menginterpretasikan output model, dan menarik kesimpulan. Kemudian akan menjelaskan tentang tabel statistik, yaitu saya akan menjelaskan tentang tabel statistik ini, yaitu menggambarkan parameter statistik pada data 8 tahun. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata ekspor itu 28 juta, sekitar 28.991.048. Lalu untuk median ekspornya yaitu sekitar 29.788.590. Lalu untuk maksimumnya nilai tertinggi atau nilai tertinggi itu sekitar 40.144.000. Dan nilai terendahnya yaitu 16.800.024. Lalu untuk SD-nya itu standar deviasi atau SD itu sekitar 5.175. Lalu selanjutnya untuk impor rata-rata yaitu sekitar 28.568 dengan nilai tertingginya yaitu 38 juta ke 38 juta. Lalu selanjutnya untuk penyimpangan, standar penyimpangannya itu sebesar 5 juta. Lalu untuk minimumnya adalah 20 juta. Selanjutnya variabel investasi itu minnya atau rata-ratanya sekitar 6 juta. Lalu selanjutnya nilai tertinggi 10 juta dan nilai terendahnya adalah 2.300.000-an. Bahan bakunya yaitu 2.900.000. Untuk menurut laporan ini diterbitkan oleh Bank Indonesia pada triwulan 1 tahun 2017 sebesar variabel investasi diserap oleh manufaktur sektor itu sebesar 17,35%, lalu sektor komersialnya sebesar 14,22%, dan transportasi, pergudangan, dan komunikasi itu ada 10,52%. Selanjutnya itu economic growth atau pertumbuhan ekonomi itu rata-ratanya sebesar sekitar 21 juta. Selanjutnya untuk nilai tertingginya adalah 41 juta. Dan selanjutnya nilai terendah sekitar 9.200.000 dan standar deviasi itu sebesar 13.700.000. Berdasarkan hal tersebut, angka pertumbuhan ekonomi sepanjang 2012 sampai 2016 itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi yang melambat dari tahun ke tahun itu dapat disebabkan oleh salah satu melemahnya permintaan sektor industri dan pertambangan serta rendahnya harga minyak dan harga gas. Untuk conclusion-nya atau kesimpulannya yaitu in the study, data were obtained from the quarterly regional economic report of Riau Island Province, Indonesia. Jadi dalam penelitian ini tuh data diperoleh dari laporan ekonomi daerah triwulan provinsi dari Kepulauan Riau itu periode of 2009 until 2016. Jadi dari 2009 sampai 2016 sekitar 8 tahun. Selama 8 tahun, jadi ekspor dan impor itu kepabean Indonesia, sedangkan investasi investment itu was measured by investment credit reported by all clients to Bank Indonesia. Nah, sedangkan investasi itu diukur dengan kredit investasi yang dilaporkan oleh semua bank kepada Bank Indonesia. Sekian review dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.